Gua mau mulai dari satu momen yang kayaknya pernah lo alamin. Jam 11 malam, mata udah setengah merem, tangan masih scroll aplikasi belanja. Lo lihat barang lucu, casing HP, lampu LED, blender mini, kaos oversize ala Jaksel harganya receh, terus ada tulisan yang bikin iman goyah, gratis ongkir, diskon lagi, cashback lagi. Lo mikir lah ini pabriknya di mana sih? Di sebelah rumah gua apa gimana? Soalnya logika normalnya gini, makin jauh barangnya, makin mahal ongkirnya. Tapi di layar lo jarak ribuan kilometer kayak cuman beda gang. Nah, disitulah cerita kita dimulai. AliExpress sama Temu itu bukan sekedar tempat belanja murah. Ini kayak pintu masuk ke satu game ekonomi global yang aturannya nggak selalu kelihatan di struk pembayaran. Pertama-tama, gue nggak mau jadi polisi belanja. Lo mau beli murah ya silakan, gue juga manusia. Masalahnya bukan murah itu dosa. Masalahnya kalau murahnya kelewatan, biasanya ada biaya yang dipindahin ke tempat lain. Kadang biayanya dipindahin ke pedagang kecil yang kecekik margin. Kadang dipindahin ke pabrik yang dipaksa banting harga. Kadang dipindahin ke negara yang kebanjiran barang dan industrinya pelan-pelan jadi peyek. Dan kadang biaya itu dibayar pakai sesuatu yang gak lu taruh di keranjang, data lu. Sekarang kita zoom out dulu. Kenapa bisa muncul gelombang barang super murah dari Tiongkok? Jawabannya ada di kombinasi yang agak serem. Produksi kebanyakan, orang dalam negeri belanja kurang, harga-harga melemah, dan tekanan ekonomi domestik yang butuh katup pembuangan. Ini bukan cerita baru. China udah puluhan tahun jadi pabrik dunia, tapi versi sekarang beda vibe. Dulu banyak orang bilang Cina ekspor murah buat naik kelas, buat bangun industri, buat jadi raksasa. Sekarang banyak tanda yang nunjukin China juga lagi berusaha buang tekanan dari dalam. Kalau lo bayangin ekonomi kayak panci, produksi itu api yang nyala terus. Kalau tutupnya rapet dan uapnya nggak keluar, ya meledak. Jadi uapnya disalurin lewat ekspor. Salah satu tanda paling gampang dilihat itu soal harga di China sendiri. Inflasi mereka beberapa tahun terakhir lemah banget. Bahkan sempat masuk fase deflasi di beberapa indikator luas. Yang artinya harga-harga cenderung turun atau nyaris enggak naik karena permintaan domestik lagi enggak sekuat dulu. Ada laporan yang nunjukin CPI China bergerak sangat rendah. Dan di awal 2026 misalnya sempat dilaporkan sekitar 0,2% year on year. Untuk Januari setelah Desember 2025 sekitar 0,8%. Ini bukan sekadar angka, ini cerita tentang orang yang nahan belanja, bisnis yang nunda investasi, dan perusahaan yang saling banting harga buat rebut konsumen yang makin pelit. Terus ada isu yang lebih gede lagi, over capacity. Ini bahasa halusnya kebanyakan barang. Lo bisa sebut sektor apa aja, baja, kimia, tekstil, elektronik sampai yang sekarang paling panas. Kendaraan listrik, baterai, panel surya. China bikin banyak banget kapasitas produksi. Bagus kalau pasarnya nyerap. Tapi kalau pasarnya seret, barangnya numpuk. Dan kalau barang numpuk ada dua pilihan, pabrik tutup atau barangnya dikeluarin. Pabrik tutup itu sakit karena berarti pengangguran, utang macet, dan stabilitas sosial bisa keganggu. Jadi lebih enak buat sistem untuk nge-push barang keluar. Disinilah e-commerce lintas negara jadi jalur super efektif. Nah, masuklah dua karakter utama kita, AliExpress dan Temu. AliExpress udah lama jadi pasar dunia versi murah bagian dari ekosistem Alibaba. Temu lebih baru tapi masuknya brutal. Temu itu anak perusahaan dari PDD Holdings, grup yang dulu dikenal lewat Pinduoduo. Mereka mainnya bukan cuma jualan tapi juga marketing yang ngaco besarnya. Ada laporan yang nyebut Temu menghabiskan kira-kira 3 miliar dolar AS untuk iklan online di Amerika Serikat pada 2023. Lo bayangin bro. 3 miliar dolar buat iklan. Itu bukan jualan sambil lalu. Itu operasi. Kenapa rela bakar uang segitu? Karena permainan platform itu mirip klub malam yang baru buka. Mereka rela masukin orang gratis dulu, kasih minum murah, bahkan kadang traktir, yang penting rame. Begitu udah rame dan semua orang udah kebiasaan nongkrong di situ, baru harga bisa dinaikin pelan-pelan, fee bisa ditambah, dan pedagang bisa dipaksa ikut aturan rumah. Bedanya, ini bukan klub malam, ini pasar global. Dan yang diperebutkan bukan cuma uang belanja lo, tapi juga posisi dominan, data perilaku, dan valuasi perusahaan di bursa. Ngomongin bursa,
PDD Holdings itu main di Nasdaq. Jadi nilai perusahaan bukan cuma soal untung hari ini, tapi juga soal cerita pertumbuhan. Ada data yang nunjukin market cap PDD berubah-ubah besar dan pada kisaran 2025 sampai awal 2026 pernah ada di sekitar ratusan miliar dolar. Buat perusahaan semacam ini tumbuh cepat itu sering lebih seksi daripada profit stabil. Jadi kalau ada strategi yang bikin user dan transaksi meledak walaupun subsidi gede, itu bisa dianggap investasi buat dominasi jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang bilang ini bukan kompetisi normal, mekanisme ongkir dan pajak. Lo mungkin pernah dengar istilah de minimis di Amerika. Intinya ada ambang batas nilai barang impor tertentu yang bisa masuk lebih gampang dan bebas bea dan untuk AS itu terkenal di angka $800. Kalau lo kirim paket kecil ke konsumen satu-satu, nilainya rendah, prosesnya bisa lebih enteng dibanding kirim kontainer besar. Bayangin bedanya, kalau lo bawa rombongan satu bus mungkin di stop. Tapi kalau lo nyebrang satu-satu pakai motor, banyak yang lolos tanpa ribet. Nah, platform lintas negara memanfaatkan logika itu. Barang dikirim langsung ke konsumen sebagai paket kecil. Hasilnya, ongkir bisa disubsidi, bea bisa diminimalkan, dan hambatan impor bisa jadi lebih tipis dibanding jalur tradisional. Tapi jangan salah, ini bukan cuma trik logistik. Ini ngebentuk harga pasar. Karena kalau barang impor bisa masuk murah, maka pedagang lokal ketarik ikut perang harga. Dan perang harga itu bro, bukan perang yang menangnya si paling kreatif. Kadang perang harga menangnya si paling kuat bakar duit. UMKM di Indonesia tuh jumlahnya puluhan juta, sering disebut lebih dari 60 juta unit usaha. Mereka hidup dari margin kecil. Mereka jual kaos 80 ribu udah ngos-ngosan. Karena kain, ongkos jahit, sewa kios, listrik, admin marketplace, tiba-tiba datang barang 25 ribu, ongkir gratis, diskon lagi, dan tampilannya mirip. Itu bukan sekedar kompetisi, itu tsunami. Gue bisa kebayang obrolan di warung, bang kok toko gue sepi ya? Ya karena tetangga lo belanja dari aplikasi itu. Terus abang itu jawab, lah gue juga belanja di situ buat stok murah soalnya. Nah itu lucu tapi sedih. Pedagang lokal pun bisa kebawa jadi reseller barang impor karena nggak kuat produksi sendiri. Dalam jangka pendek mungkin cuan, tapi dalam jangka panjang kalau rantai produksi lokal makin tipis, kita kehilangan skill, mesin, pekerja, dan kemampuan bikin barang. Pas suatu hari impor seret atau harga naik, kita cuma bisa melongo. Sekarang gue mau jelasin konsep yang jarang dibahas dengan bahasa warung. Exporting deflation, ekspor deflasi. Deflasi itu kondisi ketika harga cenderung turun karena permintaan lemah. Kalau sebuah negara mengalami tekanan deflasi, salah satu cara mengalihkan tekanan itu adalah mengekspor barang berlimpah dengan harga murah ke luar negeri. Ketika barang super murah itu masuk ke negara lain dalam jumlah besar, harga di pasar negara lain ikut ketarik turun. Akhirnya negara lain mengimpor tekanan harga rendah. Konsumen senang tapi produsen lokal megap-megap. Jadi ekspor deflasi itu kayak lo buang banjir dari rumah lo ke rumah tetangga pakai selang raksasa. Tetangga lo mungkin seneng karena airnya bisa buat nyiram tanaman. Tapi kalau kebanyakan ya kebanjiran juga. Lo mungkin tanya emang segitunya? Lihat aja reaksi banyak negara belakangan ini. Di Eropa misalnya ada kekhawatiran soal barang murah. Termasuk di sektor tertentu seperti EV yang dianggap dapat dukungan besar dari negara asal. Banyak kebijakan dan investigasi muncul. Di AS juga isu de minimis dan paket kecil makin panas. Ada pembahasan dan perubahan kebijakan yang bikin jalur paket kecil makin diawasi. Bahkan ada artikel yang membahas bagaimana de minimis sempat disuspensi dalam konteks tertentu pada 2025 dan seterusnya, menunjukkan pemerintah mulai menganggap jalur ini bukan hal kecil lagi. Intinya negara-negara mulai sadar ini bukan cuma belanja online, ini juga soal struktur perdagangan. Balik ke Indonesia. Indonesia lagi punya ambisi besar, hilirisasi. Naik kelas industri, bikin nilai tambah dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Tapi ambisi itu butuh satu hal, pasar domestik yang cukup sehat buat industri lokal, belajar, tumbuh, dan berani investasi. Kalau pasar domestik kebanjiran, barang impor ultra murah terus menerus, industri lokal sulit dapat napas. Ini yang orang sebut risiko deindustrialisasi dini. Negara keburu jadi pasar konsumsi sebelum industrinya matang. Gue nggak bilang semua impor itu jelek.
negara manapun pasti impor. Yang jadi pertanyaan adalah level ketidaknormalan harga. Kalau harganya murah karena efisiensi dan teknologi, itu satu hal. Tapi kalau murah karena subsidi agresif dan strategi dominasi, itu lain. Di sini lo harus paham permainan platform. Mereka bisa subsidi ongkir, subsidi diskon, dan tekan supplier untuk produksi super murah. Supplier yang gak kuat bisa diganti supplier lain karena jaringan pabriknya luas. Sementara pedagang lokal, kalau bangkrut ya bangkrut, gak ada ganti pedagang lokal lain yang punya modal besar mendadak. Nah, selain soal harga, ada dua risiko yang sering dianggap receh padahal penting. Kualitas barang dan data. Kualitas barang itu gampang kelihatan. Lo beli kabel murah, kadang awet, kadang baru seminggu udah ngambek. Lo beli mainan anak murah, lo gak tahu standar materialnya gimana. Lo beli kosmetik murah, lo gak tahu bahan kimianya apa. Negara punya standar dan sertifikasi buat melindungi konsumen. Tapi kalau jalurnya paket kecil dan volumenya gila-gilaan, pengawasan jadi berat. Ini bukan berarti semua barang dari luar pasti bahaya. Tapi risiko statistiknya naik ketika volume naik dan filteringnya turun. Yang kedua, data. Banyak orang ngerasa data itu cuma nama sama alamat. Padahal data belanja itu bisa nunjukin pola hidup lo. Lo sering beli apa, kapan, berapa budget lo, apa yang lo cari tengah malam pas galau. Di beberapa negara ada hukum yang bikin perusahaan harus bantu negara dalam konteks intelijen. Di China ada Undang-Undang Intelijen Nasional 2017 yang sering disebut dalam diskusi global soal kewajiban kerjasama. Ini bukan tuduhan langsung ke satu aplikasi, tapi ini konteks. Kalau ekosistem digital makin terhubung dengan negara asal, orang wajar nanya data gue dipakai buat apa. Jadi ketika lo dapet diskon 90%, jangan kaget kalau ada yang bilang, bro mungkin yang dibayar bukan cuma duit tapi juga informasi. Sekarang biar gak jadi teori doang, gue ajak lo lihat mesin uangnya, iklan dan perhatian. Temu bukan cuma jualan lewat harga, tapi juga lewat serangan iklan. Laporan-laporan bilang mereka jadi salah satu pengiklan online terbesar di AS pada 2023 dengan estimasi belanja iklan sekitar 3 miliar dolar. Ini bikin satu efek psikologis. Orang jadi merasa temu itu normal dan ada di mana-mana. Kayak lagu yang diputer terus di TikTok sampai lo benci tapi hafal. Dan begitu lo install, lo masuk ke dalam funnel. Gamification, kupon, spin, flash sale, notifikasi. Ini desain yang bikin lo mikir lo lagi main game, padahal lo lagi dibentuk jadi perilaku belanja. Di Indonesia, kita udah familiar sama model promo gila-gilaan. Dari era cashback ojol sampai diskon tanggal kembar. Jadi orang Indonesia itu kuat mental promo. Tapi ada perbedaan. Promo lokal biasanya dibakar oleh investor buat rebut pasar domestik. Dan pada titik tertentu banyak platform mulai cari keseimbangan. Sementara promo lintas negara punya dimensi perdagangan dan industri. Kalau promo itu datang bersamaan dengan banjir barang over capacity dari luar, efeknya bukan cuma ke platform lokal, tapi ke produsen lokal. Gua mau kasih analogi yang simple. Bayangin ada dua warung bakso di satu jalan. Warung A itu UMKM, dia beli daging, bayar gas, bayar sewa, bayar pegawai, hidup pas-pasan. Warung B itu datang bawa sponsor raksasa. Dia bisa jual semangkuk bakso Rp2.000 selama 6 bulan karena disubsidi. 6 bulan pertama, warga seneng. Warung A tutup. Setelah warung A tutup, warung B pelan-pelan naikkan harga jadi Rp20.000 lagi. Warga protes, mau beli kemana? Warung A udah hilang. Itulah risiko dominasi lewat harga. Apakah Temu dan AliExpress pasti akan menaikkan harga? Nggak ada yang bisa jamin. Tapi struktur insentifnya ada. Kalau tujuan awalnya dominasi, maka harga rendah itu alat, bukan tujuan akhir. Yang bikin rumit, karena banyak juga barang yang memang bisa murah, karena skala pabrik China gila-gilaan. Jadi realitanya campuran. Ada efisiensi, ada subsidi, ada strategi. Nah sekarang gue pengen masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Ini berarti China ekspor krisis. Dalam bahasa yang lebih sopan, China menyalurkan tekanan ekonomi domestik ke pasar global lewat ekspor murah. Apakah itu krisis? Tergantung perspektif. Kalau lo konsumen lo bilang wah berkah. Kalau lo produsen lokal lo bilang ini kiamat kecil. Kalau lo pemerintah yang pengen industri tumbuh lo bilang ini tantangan struktural.
Jadi istilah ekspor krisis itu bukan slogan kosong. Itu cara bilang masalah dalam negeri satu negara bisa jadi masalah daya saing negara lain. Dan sekarang kita harus jujur, Indonesia juga punya masalah struktural sendiri. Biaya logistik antar pulau, infrastruktur yang belum rata, biaya energi, birokrasi, akses modal UMKM. Jadi ketika ada banjir barang murah, UMKM kita yang udah berdarah-darah jadi makin berdarah. Ini kayak lo lagi lari maraton pakai sandal jepit, terus tiba-tiba ada peserta baru naik motor dan tetap dihitung lomba yang sama. Lo mau marah juga bingung. Terus apa yang bisa dilakukan? Gue bukan menteri, tapi gue bisa bikin kita mikir lebih waras. Kalau negara lain mulai ngerem jalur paket kecil, itu bisa mengubah peta. Kalau pajak dan pemeriksaan diperketat, harga barang super murah bisa naik, tapi jangan berharap penyelamat datang dari luar. Indonesia juga perlu strategi, memperkuat industri yang memang punya keunggulan, memperbaiki logistik, bikin UMKM naik kelas lewat desain, branding, dan kualitas. Bukan cuma adu murah, karena jujur aja, adu murah lawan pabrik raksasa itu kayak adu pukul sama petinju kelas berat tapi lu baru pemanasan. Buat individu, lu juga bisa lebih cerdas. Kalau lu beli barang murah, pilih yang risikonya rendah. Aksesoris kecil mungkin oke, tapi kalau menyangkut keselamatan, charger, baterai, alat listrik, barang bayi, lu mesti mikir 2 kali. Murah itu enak, tapi kalau bikin rumah kebakar, diskonnya nggak lucu lagi. Dan ada satu hal yang sering kita lupain, hubungan antara harga murah dan pekerjaan. Indonesia pengen punya industri supaya ada kerjaan. Kalau industri lokal kalah, kerjaan pindah entah kemana. Lo mungkin hemat 30.000 per transaksi. Tapi kalau sepupu lo kehilangan kerja di pabrik kecil, biaya sosialnya lebih gede. Ekonomi itu sering main paradoks. Yang hemat di dompet bisa mahal di masyarakat. Sekarang gue tutup dengan satu gambaran yang agak sinis tapi realistis. Di layar lo diskon itu terlihat kayak hadiah. Tapi di belakang layar diskon itu bisa jadi sinyal ada sistem yang lagi menyalurkan tekanan. China punya produksi besar, pertumbuhan yang perlu dijaga, dan tekanan harga yang lemah. Platform seperti Temu dan AliExpress jadi jalur cepat untuk memindahkan barang keluar. Dengan model paket kecil, promosi agresif, dan permainan valuasi, mereka bisa menciptakan ilusi. Jarak jauh tapi murah, produk melimpah tapi terasa flash sale. Padahal yang terjadi itu lebih mirip perpindahan beban. Dari gudang yang penuh di satu negara ke pasar yang sesak di negara lain. Jadi pertanyaan terakhir buat lo bro. Lo mau jadi pemburu diskon yang cuma lihat label harga? Atau lo mau jadi orang yang ngerti bahwa setiap gratis ongkir itu ada ceritanya? Karena ekonomi sejujurnya nggak pernah beneran gratis. Yang gratis cuma tulisan, yang bayar selalu ada. Entah itu pedagang kecil, pekerja, pajak, atau data lo sendiri. Gue tahu ada yang bakal nyeletuk, ini lebay, cuma belanja online doang. Oke, gue kasih lo cara ngelihatnya dengan kacamata yang lebih ekonomi beneran. Setiap transaksi lintas negara itu punya 3 lapisan. Lapisan harga barang, lapisan biaya logistik, dan lapisan aturan negara. Kalau salah satu lapisan itu disubsidi atau dikelabui, harga akhir bisa jadi nggak masuk akal. Di platform lintas negara, sering yang dimainkan itu 2 hal sekaligus. Subsidi logistik dan pemanfaatan celah aturan paket kecil. Dan ketika 2 hal itu digabung sama strategi marketing agresif, hasilnya jadi kayak trik sulap. Lo cuma lihat kelinci muncul, tapi nggak lihat topinya berlubang. Kita bahas sedikit soal logistik, biar jelas kenapa ongkir itu bisa kelihatan gratis gitu. Shipping internasional itu punya ekonomi skala. Kalau satu perusahaan bisa ngumpulin jutaan paket, mereka bisa nego tarif lebih rendah, bikin rute lebih efisien, dan kadang juga dapat dukungan dari infrastruktur ekspor yang memang dirancang buat mengalirkan barang keluar. Lo pikir kenapa gudang dan bandara kargo di beberapa kota China kayak nggak pernah tidur? Karena ekspor itu nadi. Jadi ketika platform punya volume, biaya per paket turun, tapi tetap aja 0 rupiah itu jarang 0. Biasanya 0 buat lo karena ada pihak lain yang bayar. Platform bayar dari uang investor. Supplier bayar lewat harga ditekan. Atau subsidi logistik jadi bagian dari strategi industri. Terus ada bagian yang suka luput. Cara platform ngatur supplier. Temu misalnya sering dibilang pakai model direct from factory.
Jadi mereka dekat ke pabrik, potong perantara, dan bisa kontrol harga. Kedengarannya efisien. Tapi di balik efisiensi ada tekanan. Supplier diminta kasih harga serendah mungkin, pengiriman cepat, dan kalau nggak sanggup diganti. Ini bikin ekosistem seperti lomba lari yang garis finishnya makin maju terus. Supplier yang kuat mungkin survive, yang kecil bisa tumbang. Dan ketika supplier ditekan, biasanya kualitas jadi taruhan. Bahan ditipisin, kontrol kualitas dipercepat, atau spesifikasi disederhanakan. Makanya kadang lu dapat barang yang lumayan banget, kadang lu dapat barang yang kok gini amat. Sekarang gue masuk ke poin yang bikin cerita ini jadi makin jelas. PDD atau Pinduoduo itu nggak cuma ngomong doang soal investasi. Reuters pernah ngelaporin Pinduoduo bakal investasi 100 miliar yuan, kira-kira 13,7 miliar dolar selama 3 tahun untuk transformasi dan upgrade merchant. Kedengarannya positif kan? Support merchant, upgrade ekosistem. Tapi dari sisi strategi ini nunjukin satu hal. Mereka punya amunisi gede buat ngerawat mesin mereka supaya tetap kompetitif. Artinya perang ini bukan perang sehari 2 hari. Ini proyek jangka panjang dengan uang besar. Dan targetnya bukan cuma satu negara. Di sisi lain kondisi makro China juga ngasih konteks kenapa mereka perlu mesin ekspor yang makin canggih. Financial Times pernah nulis bahwa pada Februari 2025 CPI China turun 0,7% year on year, turun pertama dalam lebih dari setahun, dan PPI turun sekitar 2,2%. Melanjutkan tren penurunan panjang. Lo nggak perlu jadi ekonom buat ngerti efek psikologisnya. Kalau harga-harga cenderung turun, orang jadi mikir nanti aja belinya, mungkin besok lebih murah. Kalau banyak orang mikir gitu, konsumsi melambat. Kalau konsumsi melambat, pabrik makin numpuk. Dan kalau pabrik makin numpuk, ekspor makin ngotot. Jadi platform seperti Temu itu bukan kebetulan muncul pas kondisi lagi normal. Mereka muncul pas tekanan butuh saluran. Sekarang gue mau tarik ke Indonesia dengan contoh yang lebih dekat. Lo bayangin ada ibu-ibu di Bandung jualan pernak-pernik rumah lewat marketplace lokal. Dia beli stok dari grosir Tanah Abang atau dari pabrik kecil di sekitar, margin dia tipis, tapi dia survive karena pelanggan percaya, pengiriman cepat, bisa COD, dan kualitas lumayan. Tiba-tiba pelanggan yang sama bilang, Bu di aplikasi itu ada yang mirip tapi setengah harga. Ibu itu terpaksa nurunin harga. Nurunin harga artinya dia potong margin, atau dia turunin kualitas, atau dia berhenti jualan. Kalau dia berhenti jualan, bukan cuma dia yang kena. Grosir yang supply dia kena, kurir lokal bisa kehilangan volume, pabrik kecil yang produksi aksesori bisa kehilangan order, jadi efeknya berantai. Diskon di layar lo itu bisa jadi remuk di belakang. Ada juga dimensi psikologi konsumen Indonesia yang unik. Kita suka seru-seruan belanja. Flash sale itu hiburan. Voucher itu dopamin. Notifikasi tinggal 2 item lagi, itu bikin jantung deg-degan kayak nunggu chat dibales. Platform ngerti banget itu. Mereka bikin belanja jadi game. Dan kalau belanja jadi game, logika kebutuhan kadang kalah. Lo beli karena murah, bukan karena butuh. Itu bikin volume transaksi naik, dan volume itu yang jadi bahan bakar utama. Maka platform bisa bilang ke investor, lihat user kita aktif, lihat GMV kita naik, dan investor bilang oke ini duit lagi. Putaran itu terus berulang. Makanya kalau lo lihat Temu dan AliExpress kayak cuman toko, lo gak lihat jantungnya. Jantungnya itu gabungan antara ekonomi, skala, subsidi, strategi pertumbuhan, dan pemanfaatan aturan lintas negara. Itu sebabnya beberapa pemerintah mulai mikir ulang tentang paket kecil. Karena ketika jutaan paket kecil masuk setiap hari, itu bukan lagi kecil. Itu udah jadi kanal perdagangan raksasa yang kebetulan dikemas jadi paket. Gue juga pengen bicarain satu hal yang sering dipakai buat bikin kita gak sadar. Narasi demokratisasi belanja seolah-olah barang murah itu otomatis kebaikan sosial. Gue setuju barang murah bisa bantu orang berpenghasilan rendah. Tapi pertanyaannya, apakah cara barang murah itu sampai ke kita bikin struktur ekonomi makin sehat atau makin rapuh? Kalau murahnya bikin industri lokal mati, maka dalam jangka panjang pilihan kita malah berkurang. Dan ketika pilihan berkurang, harga bisa naik lagi. Jadi murah itu baik kalau datang dari produktivitas, bukan dari strategi bakar sampai habis. Sekarang lu mungkin mikir kalau gitu solusinya apa?
tutup impor itu ekstrim dan sering gak realistis. Yang lebih masuk akal itu kalibrasi. Negara bisa atur standar keamanan, bisa perjelas pajak dan prosedur untuk volume paket tertentu, bisa dorong transparansi asal barang, dan bisa bantu UMKM naik kelas supaya enggak cuma perang harga. Kuncinya, jangan pura-pura ini cuma urusan konsumen. Tapi ini urusan struktur buat UMKM sendiri, ada strategi yang lebih realistis daripada adu murah. Pertama, fokus ke produk yang butuh kepercayaan. Makanan, produk lokal, handmade, layanan personalisasi, barang yang orang pengen lihat dulu sebelum beli, atau barang yang butuh garansi jelas. Kedua, fokus ke desain dan identitas. Barang China bisa murah, tapi Indonesia punya selera lokal, motif lokal, dan cerita yang bisa dijual. Ketiga, manfaatin kecepatan. Barang lintas negara butuh waktu kirim. UMKM lokal bisa menang di same day atau next day. Jadi lu jangan main di arena yang musuhnya punya tank, mainlah di arena yang butuh kelincahan. Tapi ya gue gak mau ngasih nasihat ala motivator doang. Ada realita keras, kalau perbedaan harga terlalu jauh, banyak orang tetap pilih murah. Makanya peran kebijakan tetap penting, terutama soal standar dan fairness. Kalau satu produk harus lulus sertifikasi SNI ketika dijual di toko lokal, tapi produk serupa bisa masuk lewat paket kecil tanpa verifikasi yang sama, itu kompetisi yang pincang. Konsumen mungkin nggak peduli, tapi industri peduli. Dan ada satu dimensi lagi yang jarang dibahas di tongkrongan. Dampak ke neraca transaksi dan kurs. Kalau impor barang konsumsi kecil-kecil meledak, itu berarti permintaan falas buat bayar barang impor juga naik. Efeknya bisa halus, tapi tetap ada ditambah lagi. Kalau industri lokal melemah, ekspor kita bisa nggak naik secepat impor. Dalam jangka panjang, ini bisa bikin tekanan neraca berjalan. Ini bukan berarti temu bikin rupiah jatuh besok. Jangan salah. Tapi ini bagian dari gambar besar. Arus barang itu arus uang. Sekarang gue balik ke isu data, tapi gue bikin lebih konkret. Lo tau gak kenapa platform suka banget ngasih kupon berdasarkan minat? Karena mereka ngumpulin sinyal. Lo klik apa, lo cari apa, lo taruh apa di keranjang, lo batalin apa. Dari situ mereka bisa prediksi. Lo tipe orang yang gampang beli impulsif atau tipe yang nunggu diskon? Lo suka warna apa? Lo punya anak atau enggak? Lo cenderung belanja di akhir bulan atau awal bulan? Data begini kalau dikumpulin jutaan orang nilainya gede banget. Itu bisa dipakai buat iklan, buat pricing dinamis, buat rekomendasi, bahkan buat strategi ekspansi. Jadi ketika lo bilang, data gua gak penting, sebenarnya lo lagi bilang, pola hidup gua gak penting. Padahal buat bisnis pola hidup itu emas. Kita juga perlu ngomongin soal kualitas informasi. Banyak orang nyalahin barang Cina seolah-olah semuanya jelek. Itu gak adil. Banyak pabrik China yang kualitasnya bagus, bahkan bikin barang premium. Yang jadi masalah itu segmen ultra murah dengan kontrol kualitas yang tidak selalu jelas. Dan platform sering memfasilitasi segmen itu karena yang dicari adalah volume. Jadi yang harus dituntut itu bukan benci negara, tapi minta transparansi dan minta standar. Lo boleh beli murah, tapi lo berhak tahu apa yang lo beli. Nah, sebelum gue kelar, gue mau kasih lo 3 skenario masa depan yang bisa kejadian tanpa gue perlu jadi peramal. Pertama, skenario pengetatan aturan paket kecil. Kalau negara-negara makin ketat soal de minimis dan pemeriksaan, harga barang lintas negara akan naik dan sebagian keunggulan murah banget akan berkurang. Kedua, skenario perang dagang digital. Dulu perang dagang itu tarif baja, tarif chip. Sekarang bisa jadi perang platform, perang data, perang aturan e-commerce. Ketiga, skenario adaptasi lokal. Ini yang paling kita bisa kontrol. Indonesia memperkuat industri yang punya keunggulan, memperbaiki logistik, dan mendorong UMKM naik kelas. Mana yang paling mungkin? Jujur bisa campuran. Tapi satu hal pasti, model belanja lintas negara yang ekstrim ini nggak akan selamanya mulus tanpa respon. Karena dampaknya terlalu besar untuk diabaikan. Jadi gua mau tutup dengan kalimat yang simple tapi pedes. Diskon itu bikin senyum? Iya. Tapi ekonomi itu bukan cuma soal senyum hari ini. Ekonomi itu juga soal kerjaan, industri, dan daya tahan besok.
Kalau lo lihat Temu dan AliExpress cuma sebagai aplikasi murah, lo kayak orang yang lihat ombak cuma sebagai air buat main, padahal ombak yang sama bisa ngubah garis pantai. Dan Indonesia bro, itu negara kepulauan. Kalau ombak besar datang, kita harus ngerti arusnya, bukan cuma selfie di pinggir. Kalau setelah denger ini lo masih belanja di sana, gue nggak marah. Yang gue pengen cuma satu, lo belanja dengan mata kebuka. Lo tahu kapan murah itu wajar, kapan murah itu strategi. Lo tahu bahwa setiap gratis ongkir itu ada yang bayar. Dan lo tahu bahwa kadang yang dibayar itu bukan cuma uang, tapi juga masa depan industri lokal yang pelan-pelan bisa jadi tinggal cerita. Gue kasih satu cerita lagi biar lo ngerasain dampaknya bukan cuma angka. Ada temen gue di Jakarta Barat, dia jualan aksesori elektronik kecil-kecilan. Dulu dia ambil barang dari distributor lokal, barangnya datang besok. Kalau ada cacat bisa retur. Pelanggan seneng karena cepat. Terus muncul gelombang barang lintas negara yang mirip banget. Bahkan fotonya kadang copy paste, harganya lebih murah. Dan orang mulai nanya, bang bisa gak segini? Temen gue jawab, gak bisa, gue juga ambilnya segini. Pelanggan bilang, ya udah gue tunggu 10 hari. 10 hari buat konsumen mungkin gak masalah. Tapi buat pedagang itu artinya cash flow. Cash flow itu napas. Ketika cash flow macet, pedagang kepepet. Dia ngurangin stok, ngurangin variasi, dan ujungnya kalah makin jauh. Jadi perang ini bukan cuma tentang harga, tapi tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama tanpa napas. Terus ada orang bilang, ya udah pedagang lokal ikutan aja, jadi dropship barang luar. Banyak yang bakal ngelakuin itu dan gua nggak nyalahin. Tapi kalau makin banyak pedagang lokal cuman jadi perantara barang impor, kita lagi mindahin peran ekonomi. Dari bikin barang jadi mindahin barang. Nilai tambahnya lebih kecil, skill industrinya gak kebentuk, dan lapangan kerja manufaktur susah tumbuh. Ini penting karena Indonesia punya bonus demografi. Anak muda banyak, mereka butuh kerjaan produktif. Kalau ekonomi kita terlalu berat dikonsumsi dan jasa rendah nilai tambah, kita gampang goyah ketika dunia lagi seret. Gue juga pengen nyentuh sisi lain. Enggak semua sektor akan kena sama. Ada sektor yang relatif aman karena butuh regulasi ketat, butuh layanan purna jual, atau butuh kepercayaan tinggi. Tapi sektor yang paling rawan itu yang produknya standar, gampang ditiru, dan pembelinya sensitif harga. Aksesori, fashion basic, perabot kecil, mainan murah, itu contoh. Dan justru sektor itu yang banyak digarap UMKM. Jadi kalau lo lihat perang diskon ini, jangan bayangin perusahaan besar doang. Banyak yang kena itu orang kecil. Nah, kalau kita ngomong data dan keamanan, ada juga dimensi yang lebih sederhana. Penipuan dan barang palsu. Marketplace lintas negara sering jadi tempat campur aduk. Ada seller baik, ada seller nakal. Sistem review bisa dimanipulasi. Foto bisa dibagusin. Dan konsumen yang gak teliti bisa kecewa. Di pasar lokal lo bisa komplain dan kadang ketemu penjualnya. Di lintas negara jaraknya bikin akuntabilitas lebih sulit. Ini lagi-lagi bukan berarti semua jelek tapi risikonya beda. Dan ekonomi itu bukan cuma soal rata-rata. Tapi juga soal siapa yang nanggung risiko ketika hal buruk kejadian. Sekarang gue tarik balik ke ide ekspor deflasi tapi dengan satu twist yang sering dilupain. Ketika harga global ditekan turun, itu juga mempengaruhi cara perusahaan lokal investasi. Kenapa mau beli mesin baru kalau margin makin tipis? Kenapa mau hire orang kalau perang harga bikin profit nggak jelas? Jadi dampaknya bisa jadi penundaan investasi. Dan penundaan investasi itu bikin produktivitas mandek. Produktivitas mandek bikin kita makin susah bersaing. Ini lingkaran setan yang pelan tapi nyata. Terakhir gue mau lo pegang satu prinsip sederhana setiap kali lo lihat barang terlalu murah untuk jadi nyata. Tanyain dalam hati, kalau ini murah banget siapa yang lagi nombokin? Kalau jawabannya platform lagi bakar duit, artinya ini strategi. Kalau jawabannya supplier ditekan, artinya ada tekanan di hulu. Kalau jawabannya aturan paket kecil dimanfaatin, artinya ada distorsi regulasi. Dan kalau jawabannya gue bayar pakai data, artinya lo harus sadar apa yang lo kasih. Dengan prinsip itu, lo gak akan jadi korban hype. Lo jadi orang yang ngerti permainan. Jadi bukan soal lo harus anti barang murah. Ini soal lo ngerti arus besar di balik layar. Karena kadang sejarah ekonomi dunia berubah bukan karena satu pidato presiden. Tapi karena jutaan klik check out yang kelihatannya receh. Dan kalau kita bisa ngerti arusnya, kita bisa milih kapan ikut arus untuk hemat.
Kapan berenang untuk jaga masa depan? Gue tahu topik ini kelihatannya berat, tapi sebenarnya intinya sederhana. Ekonomi itu kayak pasar pagi. Kalau satu pedagang besar datang, lempar harga super murah, semua orang ngumpul di situ. Suasananya rame, dompet terasa aman. Tapi kalau pedagang lain pada bubar, besok-besok pilihan lo tinggal satu. Dan ketika tinggal satu, lo nggak lagi jadi raja yang bebas milih. Lo jadi pelanggan yang nurut aturan. Makanya yang kita perlukan bukan panik, tapi sadar. Sadar bahwa negara juga punya peran. Platform punya strategi dan konsumen punya tanggung jawab kecil. Jangan gampang ketipu ilusi. Kalau lo suka belanja lintas negara, oke, nikmatin. Tapi coba sesekali lakukan satu hal yang kelihatan receh tapi efeknya besar. Beli juga dari brand lokal yang serius kualitas. Beli dari UMKM yang punya cerita dan niat. Bukan karena nasionalisme norak, tapi karena logika ekonomi. Industri lokal hidup karena ada permintaan. Dan permintaan itu ya dari kita, pembeli. Kalau kita cuma jadi pemburu termurah, kita sedang melatih pasar untuk cuma menghargai harga. Bukan kualitas, bukan inovasi, bukan kerja. Dan kalau pasar cuma menghargai harga, yang menang ya yang punya mesin paling besar. Jadi ketika lo next time lihat tulisan shop like a billionaire, ingat satu kalimat, billionaire itu bisa karena dia ngerti permainan. Bukan cuma karena dia dapat diskon. Dan kalau lo nanya jadi ini ekspor deflasi atau ekspor krisis. Jawab gua, dua-duanya bisa benar, tergantung lo berdiri di mana. Yang penting jangan jadi penonton yang cuma bilang murah sih. Jadi orang yang ngerti murah itu ada sebab. Dan sebab itu punya konsekuensi buat kerjaan, industri, dan pilihan hidup kita.